Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Hendri Irawan, asalnya dari Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahayanya asap rokok. Di sini pasti udah tahu semua ya tentang bahaya asap rokok itu gimana. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian. Rokok adalah salah satu olahan produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar atau dihisap atau dihirup supaya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nauticana tabacum atau tanaman tembakau yang sering kita tahu. Ya. Kan dari kalian pasti bertanya-tanya kenapa asap rokok itu berbahaya untuk kesehatan kita dan untuk kesehatan orang lain. Nah, di sini itu terdapat 4.000 kandungan zat kimia dan di dalam satu batang rokok. Nah, dalam satu batang rokok itu mengandung 4.000 kandungan zat kimia yang itu sangat berbahaya sekali untuk kita. Selanjutnya ada 400 zat berbahaya dan 43 zat beracun atau zat bersifat karsinogenik. Nah, ada yang tahu di sini karsinogenik itu zat apa? Pasti belum tahu ya. Nah, karsinogenik itu suatu zat yang bersifat bisa membahayakan bagi tubuh kita. Salah satunya itu bisa menyebabkan kanker paru-paru gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis kandungan senyawa kimia dalam sebatang rokok. Yang kita tahu kan pada umumnya itu ada tar dan nikotinnya. Nah, tar itu yang ada di dalam kandungan rokok. Yang paling berbahaya itu nikotinnya. Karena apa? Nikotin itu bisa membuat kita itu mempunyai rasa kecanduan. Kan kalau orang merokok itu biasanya 1 batang, 2 batang. Nah, di sini ada yang merokok nggak? Apa-apa jujur aja, santai aja. Nah, pasti kan kita itu ketika kita merokok itu kan pasti merasakan, apalagi kalau sama kopi ya. Nah, pasti kan nikmat gitu kan. Nah, itu rasa nikmat yang ada di pikiran kita itu efek dari itu kandungan nikotin. Nah, jadi kandungan nikotin itu bisa membuat kita itu mempunyai rasa candu. Kita nyoba 1 batang, 2 batang, nah pasti besoknya nyoba lagi ya gitu. Nah, itu sifat dari nikotin sendiri yang membuat kita itu pasti punya kecanduan. Selanjutnya bahaya dari asap rokok. Nah, asap rokok itu kan bahaya bukan untuk kita sendiri, juga buat orang lainnya. Yang pertama itu penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, itu ada merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, mempercepat pembekuan darah, serta meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Nah, asap rokok itu membuat kita itu terkena penyakit jantung dan terkena pembuluh darah. Maksudnya itu gimana? Ketika kita itu merokok, nah kan asapnya itu sedikit banyak pasti masuk kan ke dalam dinding paru-paru kita. Nah, itu yang menyebabkan rusaknya dinding pembuluh darah. Yang kedua, kanker. Asap rokok mengandung zat karsinogenik yang tadi yang membuat terjadinya penyakit kanker paru-paru yang dapat merusak sel DNA atau sel-sel tubuh, memicu berbagai jenis kanker, terutama ke paru-paru. Selain itu, merokok juga terkait dengan kanker mulut, tenggorokan, pankreas, ginjal, kandung, kemih, dan jenis kanker lainnya. Jadi asap rokok itu bukan hanya menyebabkan kanker aja, tapi banyak yang lain seperti yang sudah dituturkan di PPT ini, seperti kanker mulut, tenggorokan, pankreas, ginjal, kandung, kemih, dan jenis kanker lainnya. Dan selanjutnya penyakit paru-paru yang kita sering temukan. Pasti kalau orang merokok itu kan ada gambarnya di labelnya itu kan paru-paru kayak gitu. Nah, itu bahayanya asap rokok itu dapat memperparah penyakit pada paru-paru. Selanjutnya gangguan kesuburan, merusak kualitas sperma pada pria dan dapat mengancam kehamilan pada wanita. Ketika kita itu merokok atau terkena asap rokok dari perokok aktif, itu dapat merusak kualitas sperma pada pria sehingga mengganggu
masa kehamilan nanti kan, sebagai laki-laki itu kan kita ya kita bisa tahu sendiri lah, dan bisa mengancam kehamilan pada wanita, dapat menyebabkan gangguan pada seorang ibu hamil. Selanjutnya, manfaat berhenti merokok. Dari teman-teman yang merokok di sini, apakah punya keinginan untuk berhenti? Pasti kan? Pasti kita ingin berhenti kan? Ya. Ini ada apa itu manfaat berhenti merokok? Yang pertama, ketika kita itu berhenti merokok, risiko penyakit jantung koroner, intinya penyakit jantung itu menurun. Jadi ketika kita tidak merokok, pasti apa itu resikonya terkena jantung itu menurun, jadi tidak mudah lah ya. Yang kedua, fungsi pernapasan bebas. Ketika kita merokok itu kan biasanya kalau pagi-pagi agak sesak gitu kan ya, nafasnya agak sulit. Ketika kita berhenti merokok, pasti pernapasan itu lebih bebas atau lebih lega lah. Yang ketiga, fungsi paru-paru dapat meningkat. Ketika kita itu merokok, pasti fungsi paru-paru itu tidak normal seperti umumnya, agak berat kayak pernapasan gitu. Nah, ketika kita berhenti merokok, fungsi paru-paru itu dapat meningkat hingga 30%. Jadi pernapasan kita itu lebih lega rasanya. Yang keempat, gigi lebih bersih dan bau mulut berkurang. Yang kelima, sistem kekebalan tubuh lebih kuat. Yang terakhir, keuntungan finansial. Ya, yang dimaksud keuntungan finansial di sini itu kan ketika kita merokok itu masih membutuhkan uang kan, untuk membelinya, meskipun nggak sering kan pasti membutuhkan uang. Nah, ketika kita itu berhenti merokok sedikit banyak kan kita itu bisa mengurangi apa ya, pengeluaran. Nah, biasanya satu hari merokok di sini berapa kali biasanya kalau merokok? Satu pak? Enggak kan? Tapi kan ketika kita itu beli satu pak, misalkan lah harganya 25. Nah, ketika kita berhenti merokok dengan 25.000 itu kan bisa buat yang lain, mungkin bisa buat jajan gitu kan. Nah, jadi itu keuntungannya bisa meminimalisir pengeluaran. Nah, ini tipsnya yang pertama itu niat yang kuat. Nah, ketika kita itu mau meniat berhenti merokok ya, yang pertama itu harus niatnya harus kuat. Jadi besok aku mulai merokok. Nah, itu suatu niat yang kuat, contoh suatu niat yang kuat. Yang kedua, atasi keinginan merokok atau craving. Nah, ketika kita itu punya keinginan merokok ya, biasanya kan kalau seorang perokok mau berhenti merokok itu kan susah ya, mesti kadang lihat temennya rokok itu pasti mempunyai keinginan kan, enak temen rokokan pasti gitu kan. Nah, itu kita harus bisa mengatasi. Contohnya apa ya, ketika ada teman yang merokok di sekitar kita, kita harus berusaha apa ya, meskipun kepingin itu dimpat nolek rasanya, butuh dimpat ya, emang sulit sih, tapi harus bisa. Yang ketiga, cari pengganti kegiatan merokok dengan pola hidup yang sehat. Contohnya ketika kita itu kebiasaan merokok, kita alihkan kebiasaan yang lain, seperti contohnya lari, kayak kalau nggak suka lari, apa renang. Kalau nggak suka renang kan ada banyak lain kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, itu kita ubah. Jadi kebiasaannya jika kita sore hari misalnya, nah sore-sore biasanya ngerokok, diganti dengan aktivitas yang lain yang bermanfaat seperti lari atau apa, minimal mancing. Mancing itu bisa apa ya, meminimalisir lah, tapi harus dilatih, harus mancing sama ngerokok kan. Nah, itu wis pasti. Berarti ajak mancing. Yang kanan pegang setik, yang kiri pegang rokok, wis itu saya dulu. Ya bisa kegiatan yang lain yang positif yang lain kan pasti banyak. Nah, dari materi yang kita pelajari, dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Seputar tentang merokok kayak atau gimana?
tidak ada, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi yang sedikit ini bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang awalnya merokok menjadi berhenti merokok. Meskipun tidak berhenti, setidaknya mengurangilah. Biasanya satu hari itu 10 batang, kita kurangi lagi menjadi 3 ke 5, kan lebih baik kan daripada yang 10 batang kan. Setidaknya meskipun kita itu belum bisa berhenti, sedikit banyak mengurangilah. Jika satu hari 5 batang, kita kurangi menjadi 2 batang. Nah, pelan-pelan lama-lama pasti bisa. Sudah. Nah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.